Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Shalom. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Anak-anak ibu selalu sehat beserta dengan keluarga di rumah. Nah, anak-anak ibu, hari ini hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 kita akan kembali belajar ya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap semuanya anak-anak ibu tetap semangat, tetap fokus untuk bisa memulai pembelajaran kita. Nah, kita akan belajar di halaman 69. Kalian boleh buka bukunya. Nah, di sana kita akan belajar tentang kata sapaan pada cerita fabel. Nah, ibu rasa kemarin juga sudah ibu jelaskan bahwa kata sapaan itu juga terdapat pada sebuah cerita yang dimana cerita itu adalah hasil dari imajinasi ataupun hayalan penulis, yang dimana dalam cerita itu memiliki tokoh-tokoh hewan ya, karena cerita fabel itu adalah cerita tokoh hewan yang sikapnya menyerupai seperti manusia. Contohnya mereka di sana di cerita tersebut bisa berbicara layaknya seperti manusia. Nah, anak-anak ibu, kita akan langsung ya membaca cerita fabel yang dimana dimulai dari halaman 69. Nah, di sana ada ayo membaca, ibu bacakan. Ibu harap anak-anak ibu semua boleh menyimaknya ya. Setelah pulang sekolah, Adit dan teman-temannya duduk di taman sekolah. Di taman sekolah terdapat banyak sekali tanaman. Ada mawar, melati, dan juga bunga matahari. Adit dan teman-teman sedang membaca buku cerita. Adit menyukai buku cerita tentang seekor gajah. Gajah yang baik hati. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gajah kecil yang baik hati. Gajah kecil selalu menyapa dan menolong teman-temannya di kala kesulitan. Pada suatu hari, si harimau putih akan datang bertamu. Pada kesempatan itu, sang raja hutan meminta beberapa hewan untuk menjemput si harimau putih. Tidak ada satu hewan pun yang berani karena si harimau putih terkenal buas dan kejam. Tiba-tiba, si gajah kecil bersedia menjemput si harimau putih. Meskipun kedua orang tua si gajah kecil melarang, gajah kecil tetap teguh pendiriannya untuk menjemput si harimau putih. Akhirnya, si gajah kecil itu pun berangkat menelusuri hutan. Akhirnya, si gajah kecil bertemu dengan sang tamu kehormatan. Dengan ketakutan, ia berjalan di depan harimau putih. Mereka berjalan sangat pelan sehingga saat senja tiba mereka belum sampai. Harimau putih mengusulkan untuk istirahat sejenak. Namun gajah yang sempat menolak karena takut dimangsa oleh si harimau putih. Kemudian si harimau putih meminta si gajah kecil untuk naik ke punggungnya. Akhirnya sang harimau putih menggendong si gajah kecil sampai ke hadapan sang raja hutan. Semua hewan terkejut melihat kejadian tersebut. Sambil tersenyum, harimau putih pun menjawab, "Si gajah kecil sudah menyelamatkanku dari si sifat buasku. Jika saja kami tadi beristirahat, mungkin aku sudah memangsa si gajah kecil ini. Jadi aku harus berterima kasih pada si gajah kecil." Nah, itu dia anak-anak cerita tentang gajah yang baik hati. Ini adalah merupakan contoh dari cerita fabel yang dimana tokohnya itu adalah hewan, yaitu gajah, ada harimau putih ya. Nah, cerita tersebut menceritakan tentang seekor gajah yang berani menjemput si harimau. Kalian tahu ya, harimau itu adalah hewan yang sangat buas dan juga ditakuti oleh binatang-binatang lainnya. Tetapi si gajah kecil, dia sangat berani untuk menjemput si harimau di hutan, ya.
untuk menjemputnya untuk menghadap pada sang raja hutan. Dia tidak takut, dia sama sekali tidak ragu akan keputusannya untuk menjemput si harimau putih. Nah, alhasil mereka sampai dengan selamat dan juga si harimau dia juga sudah mengucapkan terima kasih kepada si gajah yang baik hati tersebut. Nah, amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut adalah kita harus menjadi orang yang pemberani, ya. Itu adalah amanatnya. Sekalipun yang kita hadapin itu adalah orang yang mungkin kita anggap kejam, tetapi alangkah baiknya kita mau mencoba untuk agar boleh kita tahu bagaimana sifat aslinya. Oke. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kalian boleh lihat di halaman 71, di sana ada pertanyaan soal 1 sampai 5. Mengapa tidak ada yang berani menjemput si harimau putih? Nah, jawabannya ada di cerita tersebut. Kalau kalian menyimak dan juga mendengarkan tadi isi bacaan dari gajah yang baik hati tersebut, ya. Kalian boleh tulis soalnya lalu jawab. Jawabannya Bu rasa semua ada di cerita tersebut. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini anak-anak. Semoga kalian langsung mengerjakan tugasnya dan Ibu harap kalian juga tetap sehat, ya. Tetap semangat karena walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus tetap semangat belajar dan giat juga belajar di rumah. Oke? Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.